satu license itu bisa terkonek ke 10 PC. Satu license ke 10 PC. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Bima, selamat datang di acara Si Bima Podcast. Acara ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh Bima Sabartum Group dengan nuansa sharing dan bercerita. Cerita yang akan kita sajikan berisi motivasi, sharing pengetahuan, dan tentunya mengenai perbedaan sudut pandang dari para pelaku kegiatan pertambangan tentang bagaimana sih pertambangan yang ideal itu bagi konsultan pertambangan, owner, kontraktor, pihak pemerintahan, masyarakat, serta para ahli yang berkaitan dengan dunia pertambangan. Nah, pada acara Si Bima Podcast seri 1 ini, kita kedatangan tamu spesial dari Jakarta, yaitu Bapak Arizal Martadinata. Ya, beliau ini merupakan Senior Business Development Executive dari PT Myers Indonesia. Dan di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas bagaimana sih pengenalan software NetProMine yang dilakukan oleh PT Myers Indonesia. Oke, selamat datang Pak Aris. Thank you Pak Ali. Iya, gimana Pak perjalanan dari Jakarta kemarin Pak? Perjalanan sih lumayan ya. Jadi sempat di Jakarta hujan deras. Jadi sempat worry dalam kata ya, hujan ini kan benar-benar kendala di pesawat ya. Selain ya mudah-mudahan juga dari Allah juga ada perlindungan, ya alhamdulillah sampailah di Palembang. Dari Palembang. Malam tadi aman Pak ya, nyenyak ya. Lumayan aman. Alhamdulillah. Oke Pak. Jadi memang ini podcast pertama kita Pak Aris dan tayang perdana ini spesial langsung dari PT Myers Indonesia nih Pak. Jadi kurang enak nih. Iya, sebuah kehormatan juga bagi kita Pak Aris. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut ya Pak ya, mungkin bisa sedikit bercerita nih. Saya ingin Pak Aris menceritakan kepada kita bagaimana sih Pak Aris ini mengawali karir hingga akhirnya ikut berkarya di PT Myers Indonesia ini Pak. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, saya Arizal Martadinata. Saya lahir di Jakarta. Sebelum saya di PT Myers Indonesia ini, saya mengawali karir yaitu di off air radio Prambors. Nah, itu nggak lama sih, cuman ya setahunan. Habis itu saya mengelola usaha dari ibu di bidang riset marketing. Dari situ saya lumayan lama karena kan ngebantuin orang tua juga ya. Jadi kita ya sambil bantu-bantu sebagai anak yang berbakti dan taat pada orang tua gitu ya. Habis itu saya coba apply di PT Petrop namanya. Situlah saya sebagai branding konsultan. Nah, situ banyak beberapa project yang kita dapat. Ya, akhirnya dari situ saya apply lah di PT Myers ini di sekitar tahun 2017. Untuk background saya sih sebenarnya manajemen, tapi bukan ke arah sales ya, tapi lebih ke arah HRD, manajemen SDM, sumber daya manusia. Tapi dengan berjalannya waktu kayaknya saya ke bawah nih. Jadi coba mau dunia baru dari awal, nyoba broadcast kayak apa, terus dari branding kayak gimana. Akhirnya saya coba experience pengalaman saya coba improve apakah saya bisa untuk jualan. Ya, alhamdulillah sejauh ini ya, saya bisa, tapi belum maksimal. Masih banyak perlu belajar dengan guru-guru yang lebih pengalaman juga. Oke. Oh, ini kalau sudah ke penjualan ketemu banyak orang nih Pak ya. Betul Ketemu banyak orang. Jadi kira-kira ini sudah sesuai dengan keinginan Bapak, sesuai dengan passion Bapak atau belum nih Pak? Kalau keinginan sih dasarnya saya cita-cita pengen jadi pengusaha. Basically karena saya punya filosofi
pejabat itu nggak bisa beli pengusaha, Oke. tapi pengusaha itu bisa beli pejabat. Itu filosofi hidup ya. Maksudnya setiap orang pasti punya filosofi yang berbeda. Kenapa? Karena kan kita bukan menjadi pengusaha itu menjadi arogansi atau gimana, tidak, tapi kita eh, supaya bisa kita apa ya, punya pengalaman. Dalam arti kata, pengusaha bisa nggak terjun ke politik. Oh, Pejabat kan memang punya jalurnya sendiri, bisa jadi dia apa, turun temurun regenerasi, misalkan bapaknya seorang camat, bapaknya pensiun, anaknya selesai kuliah, kan bisa dinaikkan. oke, siap. Wah, berarti ini ada kemungkinan mengarah ke politik nih Pak. Nah lah, politik Oke. masih jauh Pak Alif, jadi sifatnya pengusaha itu kita bisa mensejahterakan keluarga kita dulu, baru kita sejahterakan di luar. Oke, siap. Saya juga sempat tertarik dengan dunia wirausaha Pak ya, dan memang sebelum wirausaha disarankan kita bisa menjual dulu Pak. Iya, Oh, betul. iya Pak ya. Berarti memang harus belajar dulu bagaimana caranya menjaring jaringan ya, membuat jaringan, lalu belajar untuk kira-kira menurut Pak Aris nih, memasarkan itu adalah nilai utamanya atau bukan? Kalau untuk pemasaran sih ya itu apa, target juga berjualan. Cuman yang penting gini, kita misalkan mau jadi seorang pengusaha nih gitu kan. Intinya kita harus ikut orang dulu gitu kan. Misalkan saya pengen jadi pengusaha ayam goreng tepung misalkan KFC. Mungkin saya akan lamar ke KFC store, saya kerja di situ, saya ambil ilmunya di sana, saya terapkan di tempat saya punya. Dan kita jangan khawatir dalam arti kata, wah saya punya saingan nih gitu kan. Tidak, karena setiap orang masak itu pasti rasanya beda-beda. Walaupun bumbunya sama, ini resepnya sama, tapi ya nanti coba misalkan kita bikin Indomie bareng nih, saya dengan Pak Alif, pasti rasanya beda. Nggak mungkin rasanya itu sama, pasti ada perbedaan. Entah punya saya kelembekan, Pak Alif juga kekerasan, atau lebih cepat matangnya punya Pak Alif atau saya gitu. Itu pasti ada perbedaan. Nggak mungkin mutlak perfect hasilnya sama, pasti beda. Pasti beda. Jadi ibaratnya kalau kata orang-orang sekarang tuh Pak, kamu bisa tiru ide saya nih, tapi Ya. kamu nggak bisa jadi saya. Betul, Benar Pak ya? betul. Itu kita nggak bisa. Kita hanya bisa mengambil yang positif dari itu orang, kita terapkan dari kita jalani. Kita tidak bisa mengcopy paste secara mutlak 100% jadi dia, atau ingin resep itu atau makanan itu sama dengan si KFC tersebut atau apapun itu kita nggak bisa 100% sama gitu. Kalau kita sifatnya maksain, itu pasti akan berbeda. Seumpama misalkan kita menjadi seorang Sandiaga Uno, Iya. dia bagus, kita copy paste gitu caranya dia berjualan, dia bertransaksi atau apa, tapi lambat-lambat pasti ada orang akan melihat bahwa wah lu ngapain niruin Sandiaga Uno gitu kan, lu jadi diri lu sendiri aja gitu. Oke. Jadi emang bagaimanapun kita juga harus punya warna kita sendiri Pak ya. Betul. Oke, siap Pak Aris. Nah ini lalu kaitannya dengan tempat Bapak bekerja sekarang nih Pak. Iya. Wah ini kan sekarang PT MYRZ Indonesia sedang memasarkan salah satu software tambang Pak ya, Iya. Net-Promine. Nah mungkin Bapak bisa sedikit bercerita juga Pak mengenai Net-Promine ini, bagaimana sih eksistensinya Net-Promine di pasar global, kemana saja sudah dipasarkan, terus juga bagaimana di Indonesia gitu. Ya, oke. Kalau untuk Net-Promine sendiri itu ada di Turki Oke. dari tahun 1980. Lama juga Pak. Lumayan lama. Pangsa pasar mereka tuh sudah ada di Eropa Timur. Oke. Eropa Timur sekitarnya, Asia gitu kan. Malah sampai ke Yaman gitu. Ada beberapa perusahaan seperti IPEC, MSG gitu. Terus ada Universitas of Cordoba di Kolombia kan. Jadi ini mereka udah solid di sana. Akan tetapi mereka melihat pangsa pasar Indonesia ini sangat bagus, sangat banyak, dan kebutuhan software ini sangat banyak di Indonesia. Dan mereka mencoba ekspansi, kira-kira kita cocok nggak sih software ini dengan kebutuhan di Indonesia. Oke.
Kalau untuk prospeknya sendiri Pak, net promine ini lebih ke batu bara kah atau ke mineral kah atau ke gimana gitu Pak? Kalau untuk apa software ini kita ini semua sih Mas Pak Alif, jadi eh, ada ke mineral, Mineral batu juga. bara sama semen. Mm-mm. Dan mineral pun banyak-banyak nih komoditasnya kan. Ya, Ada emas, nikel, tembaga, perak gitu kan, dan lain-lainnya. Dan apa sebelum sebelum mereka ekspansi ke Indonesia, kita juga ditunjuk untuk sebagai Asian di Indonesia, Asia Timur, Asia untuk Timur. Oke. kita sebagai official resminya itu untuk partner dari Netcommand ini. Kita nggak hanya di Indonesia aja, bisa ke Singapura, yang penting masih skup Asia Timur. Jadi untuk software ini kita ya baik lagi ya Pak Alif, jadi bisa untuk mineral, batu bara dan semen. Cuman di sini ya mungkin karena situasi lagi begini ya, Ya. pandemi, dan ya kita pun baru, ya saya pun baru coba memperkenalkan ke pasar gitu bahwa kita ada loh software dari Turki gitu yang Islami gitu kan. Mm. Yang lain kan belum tentu Islam. Oke ya benar. Siap siap siap. Jadi kan kita beli software Islam kan kita ngebantu saudara kita nih Membantu gitu kan. saudara kita. Jadi ada ibadahnya lah sih. Oke oke siap siap Pak. Wah, tapi ini yang saya tertariknya dengan PT MERS Indonesia ini buat ngenalin net promine di masa pandemi itu, wah itu sesuatu yang bisa dibilang yang extraordinary lah Pak. Iya. Kita malah mau memperkenalkan di masa yang kayak gini kan Pak. Nah Iya. itu gimana Pak? Struggle-nya yang Bapak lewatin buat mengenalkan ini. Iya, kalau untuk kenapa kita hadir di saat pandemi ini? Karena kami menawarkan software dengan harga sangat terjangkau. Itu dengan full modul 13 modul gitu 13 kan. Pak. Banyak 13 banget Pak. modul itu banyak kan, berarti ya cukup inilah, cukup terjangkau di saat kompetitor harganya pada melambung gitu kan. Kita di sini menawarkan harganya terjangkau dengan berbagai fasilitas yang mungkin akan kita siapkan nantinya. Oke. Misalkan pelatihan, atau nanti kita ada ke universitas gitu kan, atau ya tergantung kebutuhan juga di mana gitu kan. Oke, oke, Pak. Kalau kesulitannya Pak, sulit nggak kira-kira Pak? Kasusnya gini ya, setiap barang baru gitu Oke. ya, kita bicara bukan software deh. Ah, Setiap yang contoh case-nya adalah produk permen nih. Kalau produk makanan cukup buka tester, orang cobain, nyicipin, barangnya ada, oh lagi promo nih, sekian 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 gitu kan, pasti tertarik kan gitu. Sedangkan software kan pertama kami belum setelah belum orang mengetahui gitu kan. Baru hanya beberapa yang tahu, belum seluruh Indonesia, tapi belum baru seperempat, mungkin seperkecilnya lah orang baru tahu, tapi belum full orang mengetahui bahwa Netflix itu ada. Itu yang pertama. Yang keduanya, takutnya pada saat kita ada klien yang beli dan itu terjadi dispute atau apa, kita kan nggak enak gitu kan, nanti dikiranya wah ini saya ditipu atau apa gitu kan. Saya nggak mau seperti itu. Yang penting saat ini kita buktikan dulu, orang tahu produk kita gimana, ke masyarakat mencoba gitu kan, dari sisi geologi, pertambangan, mereka coba dulu kira-kira gimana nih dengan yang lain gitu. Ya software itu kan plus minus ya, ada yang baik, ada yang biasa, ada yang enggak. Kita nggak bisa bilang software itu jelek atau enggak, yang penting software itu bisa kebutuhannya akan ini enggak gitu. Misalkan software A bisa untuk mineral, tapi bisa untuk batu bara juga, bisa untuk semen juga. Atau ada juga software yang cuman fokus di batu bara doang, dia nggak bisa pakai mineral, nggak bisa buat semen gitu. Tapi kami itu bisa semuanya gitu kan. Cuman baik lagi, saya bukan dari sisi teknis ya Pak ya, gitu. siap, Jadi siap. saya belum nggak bisa secara teknis, hanya bisa kulit luarnya aja gitu. Keunggulannya kami itu satu software, satu license itu bisa terkonek ke 10 PC
Satu license ke 10 PC, oke. Oke, Pak. 10 PC berbeda. Yang penting pada saat beli daftarkan dulu PC-PC mana aja yang mau diinstalkan. Eh, Itu habis itu baru mereka akan bisa pakai. Nah, itu kan berarti kan kemudahan nih. Yang kebanyakan kan satu license satu dongle ya. ya Dan itu pun harus bergantian. harus bergantian. Gitu. Jadi ada kehambatan dalam kerja di situ kan. Umpama satu perusahaan punya main engineer atau geologisnya 3 orang, tapi punya satu dongle, kan mereka pasti akan rebutan. Tuh. Tapi kami nawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu satu license bisa untuk ke 10 PC. Satu license 10 PC. Cuman balik lagi, itu pun sifatnya bergantian secara online. Kalau offline semua bisa, Eh, tapi untuk online itu ya harus bergantian karena kan satu license. Oke, benar-benar, Pak. Itu dari 13 tadi Bapak bisa sebutkan ya, Pak? 13 itu kurang lebih kalau dari kita ada apa ya, misalnya kayak eh, tiga apa ya, pertama network mining, Oke. itu terdiri dari eksplorasi, ore body modeling, geostatistik, Eh, RE, terus open pit mining, terus mine eh, mine optimization. Terus kalau satu lagi ada network surveying, itu ada mapping, ada banyak lah pokoknya, eh, bisa juga geologi tuh, kurang lebih seperti itu. banyak. Dan ada GIS juga. Ada GIS juga sekaligus, waduh lengkap banget lah. Dari modeling sampai pembuatan peta pun ada. Ya, kita bisa. Dan itu kalau dari sisi harga sih ya lumayan lah gitu, dengan harga di bawah 1 M ya kurang lebih, kalian bisa dapat 13 modul yang tadi saya bilang gitu. Kalau eksplorasi kan itu banyak jenisnya, berarti kan bisa dipakai untuk misalkan core-nya ada kode termasuk, bisa pakai implicit gitu kan. Kalau untuk yang ore body modeling kan itu kan kayak stratigraphy gitu kan, ada di situ. Kita ada promo 2 license dapat 1 license. Oke.